Sekarang barang-barang kebutuhan pokok telah mulai naik. Yang diawali dulunya naiknya harga plastik. Sekarang telah nurut semuanya. Jadi sekarang kita di negeri ini telah memasuki krisis. Krisis telah tiba di negara kita. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Bagaimana hari ini Putra? Sudah banyak yang laris jualannya? Sekarang masih sepi, Bang. Oh, masih sepi ya? Iya, Bang. Ya sekarang kan udah jam makan siang, udah jam 1 ini Put. Masih sepi ya? Masih sepi, Bang. Oh iya Put ya. Memang saat ini kondisi jual beli apapun jualannya memang agak menurun Put. Betul, Bang. Bukan hanya jualan nasi aja. Yang jual pakaian juga seperti itu, yang jualan sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, krisis yang kita takutkan telah tiba ke negeri kita. Harga-harga kebutuhan pokok telah mulai naik. Yang diawali dulunya naiknya harga plastik. Sekarang kita melihat para pedagang warteg terpaksa mengurangi porsi wartegnya untuk menekan harga. Sebab kalau harga dinaikkan, bisa-bisa pembelinya lari, pelanggannya hengkang. Dengan demikian, kebanyakan dari pedagang warteg sekarang ini mencari celah agar tetap bisa berjualan. Celah yang dia dapatkan adalah dengan mengurangi porsi dari warteg yang dia sajikan kepada konsumennya. Bagaimana dengan pedagang rumah makan atau warung makan Padang? Setali dua uang dengan pedagang warteg, mereka juga terpaksa mengurangi porsinya agar rasanya tidak berbeda. Dan kalau tetap seperti biasa, karena harga minyak goreng naik, harga beras naik, dan harga berbagai jenis bumbu pemasaknya naik, maka mereka terpaksa menekan harga. Dan untuk menekan harga, mereka terpaksa mengurangi porsi yang dihidangkannya kepada konsumennya. Dan jadi persoalan lagi sekarang ini, bagaimana dengan sikap konsumen? Mereka lebih memilih membeli beras, memasak di rumah ala kadarnya, ketimbang makan di rumah makan Padang atau di warteg. Mengingat pendapatan mereka sudah semakin berkurang dan berkurang. Sobat DB, seperti kita singgung tadi, kita sekarang ini telah berada di dalam krisis ekonomi. Jadi jangan dikira lagi kita siap-siap untuk menghadapi krisis, tetapi kita telah berada di dalam krisis. Sekarang kalau kita berjualan seperti bahan-bahan kebutuhan pokok, sembako yang ada di belakang saya ini, para pedagang sekarang ini telah mengeluh karena surutnya atau berkurangnya pembeli mereka. Dan perlu kita ketahui, kalau ini tidak cepat diatasi oleh pemerintah kita, ini akan membuat perekonomian kita berbahaya, akan membuat rakyat kita menjerit. Sedangkan Sobat DB, kalau kita perhatikan
apa yang terjadi di Timur Tengah sana sekarang ini. Bukannya perang ini memberikan harapan, tetapi malah sebaliknya memberikan kecemasan kepada kita bahwa perang antara Amerika Israel dengan Iran akan semakin bergejolak. Kenapa? Karena perundingan antara Amerika dengan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan beberapa hari lalu untuk gagal perundingan itu. Dan kalau perundingan gagal, besar kemungkinan perang akan bergejolak kembali. Kalau perang bergejolak kembali, Selat Hormuz yang membawa minyak ke berbagai negara dengan jumlah 20% kebutuhan dunia akan terhambat. Dan perlu kita ketahui, sampai detik ini 2 kapal tanker Pertamina yang berisi minyak yang akan dibawa ke Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz, belum lagi dilepaskan oleh Iran. Sedangkan Malaysia sudah lepas, Vietnam pun kita dengar sudah lepas. Kita masih tertahan juga. Dan kalau sempat ini tidak cepat lepas kapal kita ini, maka bagaimanapun harga minyak dalam negeri nanti akan membubung. Apa yang akan kita lakukan kalau minyak kita yang tidak ada? Kebutuhan minyak kita adalah impor. Dibeli ke negara manapun tetap akan menambah kos. Jadi Sobat DB, kita sekarang ini benar-benar berada di dalam kecemasan yang tinggi terhadap perekonomian kita. Kita tanyalah sekarang kepada para pemilik toko sembako. Dalam beberapa hari ini, penjualan mereka merosot tajam. Apalagi untuk toko-toko yang lain seperti toko pakaian, toko elektronik, dan lain sebagainya. Sobat DB, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang pertama, tentu kita berharap kepada pemerintah kita agar bisa bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Iran supaya kapal minyak kita yang sekarang tertahan 2 di Selat Hormuz cepat dilepaskan oleh Iran. Makanya kita sudah tepat menjadi negara non-blok, tidak berpihak ke sini, tidak berpihak ke sana. Dengan masuknya kita ke BOP, dengan perjanjian dagang kita dengan Amerika, maka dunia melihat kita telah terjebak kepada kerangkeng masuknya kita ke salah satu blok sekarang ini di dunia ini, yakni blok barat. Dan untuk kita ketahui, negara sekutu Amerika pun sekarang telah banyak yang melepaskan diri dari Amerika. Contoh Spanyol, Itali, Inggris, Prancis. Mereka tampaknya sudah sangat gerah dengan pola kepemimpinan Presiden Amerika Donald Trump ini. Kok kita malah masuk ke sana? Apa tujuan kita sebenarnya? Dan kita belum lagi sekuat Inggris, sekuat Prancis, kita belum sekuat Italia, belum sekuat itu kita lagi di bidang ekonomi, belum lagi. Karena itu, apa yang dikemukakan rakyat banyak selama ini agar Indonesia keluar dari BOP. Kalau untuk kita rakyat sekarang ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Berjualan, daya beli rendah, apalagi bekerja
tempat bekerja itu yang susah sekarang ini. Susah. Yang adanya PHK. Jadi Sobat DB, satu-satunya harapan kita adalah kepada pemerintah kita. Agar pemerintah kita bisa mencari solusi terbaik untuk ekonomi kita yang benar-benar real, bukan dipoles, bukan pencitraan. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa agar perekonomian Indonesia tetap baik, tetap berkembang, agar jangan semakin terpuruk ke dalam jurang krisis. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.